Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Siti Masito, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal, SD Negeri Campar. Ini untuk tugas demonstrasi kontekstual saya, ya Pak, mengenai tentang nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi Bapak ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Masito selaku Pak CGP, calon guru penggerak. Permasalahan yang ada di SD kami, SD Negeri Campar, terkait dengan apa yang tadi dikatakan yaitu etika. Dilema etika ini merupakan hal yang menjadi permasalahan di setiap sekolah, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah, lebih-lebih tingkat atas. Karena permasalahan etika ini permasalahan yang terkait dengan moral, yang berakhir pada karakter seseorang, termasuk di sini adalah siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Permasalahan dilema etika ini, yang pertama yang perlu kami yang sudah kami laksanakan di SD Negeri Campar. Pertama yang kita lakukan agar ini tepat sasaran dalam penyelesaiannya, pengambilan keputusan sebagai solusinya, pertama adalah mengidentifikasi tentang nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Apakah permasalahan ini sangat rentan ataupun sangat berat, ataupun bagaimana kadarnya yang harus diselesaikan secara cepat. Sehingga dengan mengidentifikasi kita akan lebih tahu sasaran yang harus dilakukan, yang diselesaikan dan bagaimana caranya. Misalnya etika tentang kesopanan. Ini bagaimana seorang guru yang ada di sekolah tersebut bisa menyelesaikan tanpa merepotkan semua pihak. Dalam ini adalah warga sekolah, termasuk di dalam etika bersosial. Kebanyakan kalau di sekolah itu yang muncul adalah permasalahan kenakalan anak-anak, bukan remaja. Kenakalan anak ini cuma merupakan indikasi dan harus diselesaikan secara dini. Jangan sampai penyelesaiannya setelah mereka dewasa, ini akan repot. Sehingga dengan pertama mengidentifikasi nilai-nilai tersebut, kita akan lebih tepat sasaran penyelesaiannya. Yang kedua, dengan menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan ini, apakah secara individual atau kelompok, ini harus ditentukan dulu. Yang ketiga, dengan mengumpulkan fakta-fakta apa yang perlu dibutuhkan, sehingga di dalam pengambilan keputusan ini nanti akan lebih tepat dan akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Yang keempat adalah pengujian benar dan salah, di mana di dalam penyelesaian benar dan salah ini membutuhkan juga uji legal, kemudian uji regulasi, kemudian uji intuisi. Nah, di sini juga berperan adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan warga sekolah, terutama guru-guru. Syukur bagi ada yang namanya guru BK. Ini sebagai pemegang otoritas yang sangat berperan, karena selama ini yang ada di sekolah guru BK itu langsung ditangani oleh guru kelas masing-masing, dan ini pun kompetensinya belum semuanya merata bisa dimiliki ya, karena ada kompetensi yang khusus bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Nah, demikian untuk sementara sebagai langkah-langkah yang saya lakukan selama di SD Negeri Campar dalam mengatasi dilema etika yang ada di SD kami ini. Jadi ini tentang benar dan salah juga ya Pak ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalkan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terkait pengambilan keputusan, ini adalah sebuah jalan terakhir sebagai punishment. Tetapi seorang kepala sekolah itu tidak serta-merta semuanya menganggap itu salah ataupun semua yang menganggap itu benar. Tetapi ada kadar
prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya di dalam kehidupan anak itu ada yang namanya sifat atau perilaku yang menurut pendidikan itu adalah harus ditekankan, harus dimiliki anak, tetapi di lain pihak orang tua dalam hal ini adalah menganggap itu adalah kurang penting, sehingga permasalahan ini kadarnya juga berbeda-beda. Sehingga kita sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah dengan mengadakan katakanlah pendekatan dengan orang tua si anak tersebut, kemudian meminta informasi pada guru kelasnya apakah permasalahan yang dihadapi anak ini cukup berpengaruh terhadap pribadian secara keseluruhan atau hanya sekedar berpengaruh pada masalah pendidikan saja tentang prestasi. Kalau itu kalau secara umum memang yang dipentingkan antara pendidikan prestasi dengan karakter, ini lebih ditekankan pada karakter. Katakanlah anak lebih baik bodoh tetapi berperilaku yang baik, berarti ini yang dibutuhkan adalah pembentukan dulu etikanya. Etika ini kan hubungannya dengan value ya, nilai terhadap nilai seseorang, yang mana dibutuhkan dalam melaksanakan segala macam kegiatan. Lebih penting sikap yang baik daripada prestasi yang baik. Artinya lebih dominan kita memperbaiki dulu nilai-nilai yang baik daripada di anak tersebut. Demikian untuk penyelesaiannya. Jadi pengambilan keputusan lebih ditekankan adalah pembentukan etika dulu. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Langkah-langkahnya ya untuk sama seperti tadi kita mengadakan identifikasi. Ini jelas ini harus identifikasi, berarti kan mencari sebelum kita melangkah lebih jauh, mengidentifikasi dulu apakah yang hal-hal apa katakanlah yang terdapat pada anak tersebut yang memiliki masalah, diidentifikasi. Oh ternyata ini anak ini mempunyai ciri-ciri seperti ini, ada karakteristiknya lah. Nah ini nanti kita akan tahu bahwa ini karakteristiknya seperti ini, maka penyelesaiannya dengan cara seperti ini agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Dan katakanlah anak itu tidak sakit hati, anak itu tidak minder, sehingga prosedurnya seperti itu, mengidentifikasi dulu, kemudian mencari tadi seperti awal ya, mencari fakta-fakta pendukung untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Demikian untuk penyelesaiannya. Terus kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Bagus sekali ini juga perlu dimiliki oleh para guru, terutama guru kelas, bahwasanya dalam katakanlah kita ibaratnya Bung Karno mengatakan bahwa kita memancing ikan tetapi jangan sampai airnya keruh. Nah, ini sangat penting sekali karena hal ini kalau kita tidak tepat, tidak salah melangkah, kemudian kita salah melaksanakan, maka akan membuat sebuah masalah yang baru. Jadi pendekatannya adalah pendekatan human interest, jadi humaniora, artinya pendekatan di mana kemanusiaan, bahwa seseorang jangan sampai kita itu sudah tahu kemudian kita menyalahkan, justru ini lebih berat. Tadi kita bagaimana pendekatan yang tepat. Humaniora berarti sifat-sifat yang dimiliki seseorang, kemudian kita menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus menyakitkan orang tersebut, sehingga dia akan terbawa. Misalnya dibujuk, kalau anak kecil katakanlah diusap-usap kepalanya, diberi kalimat pujian-pujian, jangan dipunishment, kemudian kamu begini jangan, tetapi kita mengadakan pendekatan dengan cara kasih sayang ya, diberi apa ya, katakanlah sebenarnya kamu itu salah, tetapi kamu juga sudah bagus sekali kok, sudah berbuat menolong teman seperti ini, tapi tidak salah, itu hanya kurang pas saja gitu. Jadi dengan cara pendekatan humaniora itu untuk penyelesaiannya. Kemudian Pak kemudian hal apa saja yang selama ini ya Pak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah ini juga sangat penting sekali, bahwa tantangan ini adalah sebuah, bukan berarti hambatan. Tantangan itu berarti harus diselesaikan permasalahannya. Di antaranya pertama, kita jangan sampai tadi ya menangkap ikan dengan mengerukan
airnya. Ya, ini juga salah langkah. Tantangannya adalah di sini ada dua permasalahan yang menyatu, kemudian kita harus bisa menyelesaikan. Biasanya hal ini yang menjadi permasalahan adalah pengaruh dari orang tua. Jadi budaya orang tua, kultur orang tua, budaya masyarakat, kultur masyarakat ini yang kadang mencampur adukan antara pendidikan di sekolah dengan di masyarakat, atau sifat dari orang tuanya sendiri yang katakanlah di sini guru tidak anak misalnya ya, anak nangis hanya disentuh oleh gurunya, di rumah akan laporan lain, misalnya dicubit atau dipukul, padahal tidak seperti ini. Ini juga tantangan, tapi jangan sampai guru terus kalah. Memangnya nyatanya seperti itulah sifatnya. Jadi penyelesaiannya adalah dengan pendekatan kepada orang tua, agar dan menyadarkan kepada orang tua bahwa perbuatan anak itu salah, jangan sampai terus dibela. Karena tidak ada yang namanya guru itu akan menyesatkan, tidak ada yang namanya guru akan menyakiti muridnya. Demikian untuk penyelesaiannya. Tantangannya penyelesaiannya tadi mengadakan pendekatan penyadaran kepada orang tua. Ini terus apakah Bapak ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau mengambil sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Untuk jadwal seperti ini tentang dilema etika sebenarnya ini sifatnya kontemporer. Jadi jadwal secara pasti pun tidak karena ini akan menyatu dengan kegiatan sehari-hari. Jadi kalaupun misalnya dibuat jadwal schedule yang pasti itu akan mengalami perubahan. Ya, ketika katakan begini Pak, ketika ada sebuah permasalahan mengacu kepada seorang anak atau misalkan seorang guru ya Pak, atau apakah langsung diselesaikan di tempat itu pada saat masalah itu ataukah dijadwalkan? Maksudnya diajak ketemu, misalkan ya begini Pak, misalkan kalau ada masalah pada guru, katakan ada guru yang bermasalah, kemudian pada saat itu langsung diselesaikan atau dibuat jadwal untuk dipertemukan dahulu begitu? Ya, memang betul. Ini masuknya pada kucing ya. Jadi kalau bagusnya seperti itu, artinya dibuat secara terstruktur ya, terjadwal dengan bagus. Nah, namun ini sifatnya karena tadi memang dibaca ya. Kalau saya sendiri membaca, menganalisa dan mengamati sehari-hari tentang warga sekolah terutama guru, itu juga banyak permasalahan. Sehingga yang pernah saya lakukan adalah dengan mengadakan ya katakanlah kucing tadi. Jadi guru tersebut dipanggil untuk diadakan diskusi lah, sharing mengenai permasalahan yang dimiliki di dalam pekerjaan sehari-hari. Ini ya permasalahan apa, dan ini sudah kami buat secara terjadwal, dan kadang itu tidak pas karena jadwal itu jadwal coaching itu ya sebuah rencana dan dilaksanakan kalau memang ada permasalahan. Sebenarnya semua manusia punya masalah, tetapi ada kadarnya yang penting harus diselesaikan dan yang tidak penting, dan itu bisa dilewat secara ya semi formal lah, duduk-duduk kemudian kita bercerita. Demikian untuk kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ini juga sangat penting. Sebenarnya semuanya bisa berkolaborasi. Katakanlah saya dekat dengan si A dan guru si A untuk mencari informasi fakta, sebagai fakta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi ya tentunya individu atau dalam ini adalah warga sekolah yang memiliki kredibilitas dan integritas terhadap pekerjaannya, kemudian untuk meminta informasi tentang seorang guru atau warga sekolah yang mempunyai masalah, sehingga nanti sebagai kepala sekolah bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa harus menyakitkan guru yang bermasalah tersebut. Jadi
hanya guru ya, kalau saya tahu lah, jadi hanya guru-guru Masalahnya tertentu jadi ya. pengalaman Dari pengalaman itu mungkin juga bisa dari pengawas sendiri yang menilai apa orang lain yang dekat dengan orang yang anak guru yang bermasalah tersebut tanpa harus tahu secara langsung. Kemudian ini yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Di sini juga nilai yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun juga yang namanya pimpinan itu adalah wasit. Ya, wasit itu ada di wasatonia, jadi harus berada di tengah-tengah. Tidak, maka ini namanya pengadilan pun mempunyai harus seimbang, harus ada di posisi tengah. Jadi pelajaran yang saya anggap penting dan sangat berharga sekali adalah secara pribadi adalah ikut membantu menyelesaikan permasalahan seseorang, kemudian merasa bangga. Karena apa? Yang namanya konsep bahagia adalah bisa apabila seseorang bisa menyenangkan orang lain. Jadi masalah yang ada pada guru akan terselesaikan otomatis secara pribadi, hatinya pun akan senang. Jadi, misalnya saya bisa menyelesaikan, alhamdulillah juga merupakan kebahagiaan tersendiri yang tidak terukur. Jadi konsepnya itu, jadi bisa membahagiakan orang lain terhadap masalah-masalah yang dihadapi, sehingga beliau siapapun orangnya katakanlah bisa melaksanakan tugas dengan baik tanpa terbebani masalah yang dimiliki selama ini atau yang sudah terpendam dan tidak terselesaikan. Demikian Bu Masito, semoga apa yang menjadi bahan renungan kita bersama, terutama ya tentang dilema etika selama di dalam kita bekerja untuk mencerdaskan di lingkungan sekolah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih ya Pak. Jadi dari kasus dilema etika ini memang dibutuhkan memang adanya kolaborasi ya, betul, sama warga ya. sekolah dengan semua, termasuk dari gurunya, dari orang tua siswanya, semuanya. Betul. Jadi ada kolaborasi yang memang harus dilakukan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih ya Pak. Sampai di sini dulu wawancara kita pada pekan ini. Oke, saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Pak. Sama-sama.